Pada kesempatan kali ini, di video yang ke-596, kami Klub Matematika akan update tentang teori belajar konstruktivisme, di mana pada teori belajar konstruktivisme di sini ada dua teori, ada dua pendapat. Yang pertama yaitu dari Jean Piaget, yang kedua dari Vygotsky. Langsung saja kita masuk ke materinya. Konstruktivisme ini didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skemata. Konstruktif, membangun sendiri pengetahuan kita sendiri. Itu kata kunci dari teori ini. Konstruktivisme berfokus pada penyiapan siswa pada penyelesaian masalah. Menurut teori ini, siswa harus mendapatkan penekanan dalam proses pembelajaran. Siswalah yang harus aktif untuk mengembangkan pengetahuan mereka, bukan guru. Siswa yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Karena dalam teori ini, konstruktif, siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Penekanan belajar siswa secara aktif ini sangat perlu dikembangkan. Belajar lebih diarahkan kepada experimental learning, yaitu adaptasi belajar berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, didiskusi dengan teman sekelas yang kemudian direnungkan, lalu dijadikan sebagai ide dan pengembangan konsep baru. Karenanya, penekanan dari mendidik dan mengajar tidak terfokus pada si pendidik atau guru, tidak terfokus kepada guru, melainkan fokus kepada siswanya. Beberapa hal yang mendapatkan perhatian mengenai pembelajaran konstruktivisme di sini. Yang pertama adalah mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. 3, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. 4, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Itu adalah 4 hal yang mendapatkan perhatian serius dari pembelajaran konstruktivisme di sini. Kita akan mempelajari dari teori yang pertama dari konsep belajar konstruktivisme dari Jean Piaget, nanti yang kedua dari Vygotsky. Kita fokus di Piaget dulu. Teori belajar Piaget. Menurut Piaget, struktur kognitif yang dimiliki seseorang itu karena proses dua hal. Yang pertama adalah proses asimilasi. Yang kedua adalah proses akomodasi. Asimilasi di sini adalah proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki oleh anak, oleh seseorang. Sedangkan akomodasi di sini merupakan proses penstrukturan kembali struktur mental akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Dalam hal belajar, Piaget tidak sependapat bahwa belajar itu suatu yang terbatas, yaitu lebih terpacu ke dalam spontanitas terbatas untuk masalah tunggal. Ini tidak setuju dengan teori stimulus respon, teori SR. Jadi menurut Piaget, belajar itu tidak hanya menerima informasi dan pengalaman baru, tapi juga penstrukturan kembali informasi dan pengalaman yang baru. Misalnya, di dalam struktur mental siswa telah ada pengorganisasian dan pengelompokan bentuk-bentuk persegi. Siswa sudah paham tentang persegi panjang, jajar, genjang. Kemudian siswa diberikan bangun trapesium. Siswa mengerti bahwa trapesium merupakan segi 4 dengan sifat yang sedikit berbeda dengan struktur kognitif yang telah dimiliki tadi, dari persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Berarti siswa tersebut telah menyatukan objek ke dalam struktur kognitif yang sudah dimilikinya. Dan yang terjadi itulah yang disebut dengan asimilasi. Setelah terjadi pengstruktural kembali konsep yang telah dimiliki oleh siswa, karena adanya informasi baru tentang trapesium tadi, itu berarti terjadi proses akomodasi. Pada penerapan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme di sini, guru disarankan memulai pembelajaran dari apa yang menurut siswa hal yang biasa, hal yang sudah diketahui oleh siswa.
Selanjutnya, perlu diupayakan terjadinya situasi konflik pada struktur kognitif siswa. Contoh, pada pembelajaran klasifikasi hewan dalam mata pelajaran IPA tentang ular dan belut. Siswa menduga bahwa ular dengan belut itu satu jenis karena dipandang bentuknya hampir sama, padahal keduanya jelas-jelas berbeda. Tidak hanya sekedar berbeda dalam jenis spesies, bahkan juga berbeda genusnya. Dengan demikian, di dalam struktur kognitif siswa akan terjadi situasi konflik. Sekarang yang kedua, dari teori konstruktivisme yang kedua menurut Vygotsky. Konsep belajar konstruktivisme oleh Vygotsky. Berbeda dengan Piaget, Vygotsky tidak menganggap tahapan sebagai urutan yang distrik. Vygotsky lebih mementingkan bahwa belajar menekankan interaksi dengan orang lain. Vygotsky berpendapat perkembangan kognitif terbatas dalam rentang kecil pada setiap usia dan interaksi sosial dengan orang-orang yang lebih berpengalaman diperlukan untuk menemukan zona perkembangan terdekat atau yang dikenal dengan ZPD atau Zone of Proximal Development. Teori Vygotsky didasarkan pada dua gagasan utama. Gagasan yang pertama, bahwasanya perkembangan intelektual anak dapat dipahami hanya dari sudut konteks historis dan budaya yang dialami oleh anak. Gagasan yang kedua, bahwasanya perkembangan itu bergantung pada sistem tanda yang ada bersama masing-masing orang ketika mereka tumbuh. Teori Vygotsky dikenal dengan teori perkembangan sosiokultural. Konsep Vygotsky tentang daerah perkembangan terdekat didasarkan pada gagasan bahwa perkembangan di sini didefinisikan oleh apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak tersebut ketika dibantu oleh orang dewasa atau ketika dibantu oleh teman yang lainnya. Dalam kegiatan belajar, guru harus merencanakan kegiatan yang mencakup tidak hanya apa yang sanggup dilakukan oleh anak-anak sendiri, tetapi apa yang dapat dipelajari dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Ada beberapa prinsip dari pembelajaran sebagai implikasi dari teori konstruktivisme dari Piaget. Nanti yang kedua Vygotsky lagi, prinsip-prinsip pembelajarannya. Yang pertama, bahwasanya dalam proses pembentukan pengetahuan, kebermanaan merupakan interpretasi individual siswa terhadap pengalaman yang dimiliki. Yang kedua, pembelajaran makna merupakan proses negosiasi antara individual siswa dengan pengalamannya melalui interaksi dalam proses belajar, sehingga siswa menjadi tahu. Yang ketiga, mengajar bukanlah kegiatan memindah pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan kegiatan yang memungkinkan siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya. Yang keempat, prinsip yang keempat di sini adalah mengajar itu berarti berpartisipasi dengan pembelajar dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Yang kelima, pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep masing-masing individu anak. Yang keenam, struktur konsep dapat membentuk pengetahuan bila konsep baru yang diterima dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan pengalaman yang sudah ada. Sekarang prinsip-prinsip pembelajaran sebagai implikasi teori sosiokultural dari Vygotsky bagi pembelajaran antara lain. Yang pertama, interaksi sosial itu penting. Pengetahuan dibangun dengan melibatkan orang lain akan menjadi lebih baik. Yang kedua, perkembangan manusia terjadi melalui alat-alat kultural, bahasa, simbol yang diteruskan dari orang ke orang. Tiga, zona perkembangan proksimal adalah perbedaan antara apa yang dapat dilakukan oleh siswa dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang yang lebih dewasa atau yang lebih berkompeten. Oke, demikian video sederhana dari kami. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di channel Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.